Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa, 16 Juli 2024, Pekan Biasa ke-15. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yesaya, bab 7, ayat 1 sampai dengan 9. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dan Aram dan anak Remalia. Sebab Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Lalu kita mengangkat anak Tabil sebagai raja di tengah-tengahnya. Beginilah sabda Tuhan Allah. Hal itu tidak akan sampai terjadi, sebab ibu kota Aram ialah Damsyik, dan kepala Damsyik ialah Rezin. Ibu kota Efraim ialah Samaria, dan kepala Samaria ialah anak Remalia. Dalam 65 tahun, Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Jika kalian tidak percaya, niscaya kalian tidak teguh jaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Matius, bab 11, ayat 20 sampai dengan 24. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mukjizat. Ia berkata, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, di tengah situasi sulit, Allah melindungi raja yang telah dipilihnya. Yesaya menguatkan hati Ahaz supaya tetap tenang. Kepercayaan akan membuatnya menjadi tenang. Jika tidak, ia akan menderita oleh kegelisahannya sendiri. Dalam bacaan Injil, Yesus mengecam kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Mereka sudah menerima banyak rahmat dari Tuhan, namun tidak bertobat. Pertobatan seharusnya menjadi buah dari rahmat Tuhan. Pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Itulah kecaman Yesus kepada kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Mengapa? Karena mereka tidak mau bertobat.
kendati Yesus melakukan banyak mukjizat di tempat tersebut, mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Kita diundang untuk belajar percaya. Jika kita membuka diri, kita akan menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Panggilan menjadi utusan. Pada semua orang yang dibaptis, dari yang pertama sampai yang terakhir, kuasa Roh bekerja dengan mendorong kita kepada evangelisasi. Umat Allah adalah kudus berkat pengurapan ini, yang membuatnya tak dapat sesat in credendo. Hal ini berarti bahwa mereka tidak dapat sesat dalam iman, meskipun mereka tak dapat menemukan kata-kata untuk menjelaskan iman tersebut. Roh membimbingnya dalam kebenaran dan mengantarnya menuju keselamatan. Berkat pembaptisan mereka, semua anggota umat Allah telah menjadi murid-murid yang diutus. Setiap umat Kristiani ditantang saat ini dan di sini untuk secara aktif terlibat dalam evangelisasi. Setiap umat Kristiani adalah orang yang diutus sejauh ia menjumpai kasih Allah dalam Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Perkenankanlah kami untuk menimba kekuatan-Mu dari perayaan penuh syukur dan sukacita ini, dan mewartakan cinta kasih-Mu dengan hidup kami, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.